Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul masyarakat tradisi pada masyarakat Timor. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Di antara masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar kurang lebih 240 juta jiwa, masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang masih mempertahankan kebudayaan lokal. Kelompok masyarakat tersebut tersebar di 33 provinsi yang terdiri kurang lebih dari 370 suku di berbagai tempat di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan berbagai tempat yang tidak dapat dideteksi, masih sangat memegang teguh tradisi-tradisi yang ada. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat kaya akan kebudayaan lokal. Selain kaya akan kebudayaan lokal, masyarakat suku bangsa di Nusa Tenggara Timur juga memegang teguh nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhurnya secara turun-temurun dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Dari hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang melekat pada sendi-sendi kehidupan yang berbentuk melalui proses yang panjang dan terbukti mengandung nilai moral yang luhur yang sifatnya paling konkret, bisa dilihat, bisa diraba. Semua karya manusia tersebut dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia. Keanekaragaman warisan budaya tersebut yang lokal dan unik dan khas dari berbagai suku bangsa yang ada di NTT merupakan salah satu modal yang sangat berpotensi bagi masyarakat yang berbudaya. Desa Welneneno merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, yang hingga kini masih memegang teguh tradisi-tradisi yang ada pada daerah tersebut. Salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Desa Welneneno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang masih ada hingga saat ini adalah tradisi sei yang dilakukan pada masyarakat, terutama bagi ibu pasca persalinan atau biasa yang disebut dengan ibu pada masa nifas, yang memiliki nilai tersendiri yang terkandung dalam tradisi tersebut. Kebudayaan lokal yang ada dalam wilayah atau daerah tertentu diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun dari generasi terdahulu dan generasi berikutnya pada ruang lingkup dan waktu tertentu. Pelayanan kesehatan di Indonesia tumbuh dan berkembang sejak munculnya kehidupan bersosial di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tersebarnya pengetahuan pelayanan kesehatan alternatif masyarakat tradisional dalam kehidupan bermasyarakatnya. Pada umumnya masyarakat menggunakan pola-pola kebudayaan itu untuk mempersiapkan atau merupakan bagian dari strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh perempuan pada masa nifasnya, yang juga dapat dikatakan bagian dari kearifan lokal dari suatu daerah yang ada. Kebudayaan yang hingga saat ini masih dianut oleh masyarakat di pedesaan sejak dahulu kala secara turun-temurun dari generasi ke generasi lainnya, pola tersebut masih terpelihara dengan baik. Keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat yang berada di Desa Welneneno merupakan salah satu kewajiban yang dapat dikatakan mutlak diambil atau merupakan bagian dari jawaban untuk menjawab berbagai kesulitan yang ada untuk mengatasi perempuan pada masa persalinan. Hal tersebut tidak dapat dipahami oleh sebagian orang yang tidak mengenal dengan baik tradisi tersebut. Alternatif perawatan berdasarkan produk kebudayaan yang ada pada
masyarakat yang berada di Desa Wenenino yang disebut dengan tradisi CI, alternatif berdasarkan produk kebudayaan yang ada atau pola pengetahuan pada masyarakat tradisional, yaitu tradisi CI. Seluruh masyarakat yang ada pada Desa Wenenino, Kecamatan Takare, Kabupaten Kupang. Bagian yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi penanganan persalinan pada masyarakat timur yang merujuk pada tradisi CI. Yang kedua, apa nilai sosial budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Yang berikut, tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa penanganan ibu pada pasca persalinan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai moral dan sosial budaya yang terkandung dalam tradisi CI. Yang berikut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis: A. Sebagai sumbangan referensi bagi dunia akademik dalam upaya untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai tradisi CI atau pada ibu pasca persalinan. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai nilai moral sosial budaya yang ada pada tradisi CI. Yang berikut adalah manfaat praktis. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan berpikir masyarakat setempat mengenai dengan strategi penanganan pada ibu masa persalinan atau pada masa nifasnya. Yang kedua, sebagai referensi bagi masyarakat luas untuk memahami nilai moral sosial budaya yang ada pada tradisi CI. Bab 2, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angkit Kinasih tahun 2016 dengan judul Survei Dampak Rumah Bulat dan Status Gizi Terhadap Kapasitas Vital Paru pada Ibu Postpartum, yang menggunakan kompres panas di Kecamatan Molo Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kekuatan dari penelitian terdahulu, kekuatan yang saya lihat dari penelitian terdahulu adalah responden memiliki kapasitas vital paru dan kategori Drive sebanyak 44,4% dan yang memiliki kapasitas vital paru normal sebanyak 55,6%. Kelemahannya pada penelitian ini dapat melihat bahwa seorang dari kelemahan yang dilihat dari penelitian tersebut melihat budaya seseorang dari segi ilmunya saja tanpa melihat dari ilmu lainnya, yakni peneliti menjustifikasi budaya atau tradisi orang lain dalam hal ini tradisi membawa dampak negatif bagi kesehatan. Yang berikut itu adalah persamaannya dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang dampak rumah bulat dan status gizi, yakni letak persamaannya tersebut adalah mengkaji tentang tradisi CI. Yang berikut adalah kajian konseptual. Yang pertama, budaya. Budaya adalah penjumlahan total apa yang dicapai oleh individu dalam masyarakat tertentu, keyakinan adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan, dan ukiran-ukiran yang dimiliki dalam suatu masyarakat. Yang kedua, budaya CI.
Budaya CI merupakan salah satu budaya lokal atau satu tradisi yang ada pada masyarakat timur yang dikenal sebagai kearifan lokal, dapat menangani ibu pasca persalinan. Dalam hal ini budaya CI ini adalah tradisi pengasapan pada ibu pasca bersalin yang dilakukan pada rumah bulat atau yang sering disebut umekububu pada orang timur dalam bahasa daerahnya, selama waktu yang tidak ditentukan. Yang berikut Atoin Pahmeto. Atoin Pahmeto merupakan sapaan bagi orang timur atau merupakan salah satu julukan orang timur yang terkenal hidup di daerah yang kering dan gersang. Atoin sendiri berarti orang dan Pahmeto berarti tempat yang kering atau gersang. Landasan teori. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atas realitas atau social construction of reality didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan atau interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Asal-usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang mulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin lebih konkret dan setelah Aristoteles mengenalkan istilah informasi relasi individu dan substansi materi, esensi dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan setiap pernyataan harus dibuktikan dengan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta. Dari konsep landasan teori tersebut, saya dapat mengatakan bahwa ada kaitannya dengan tradisi CI dikarenakan setiap pernyataan atau setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada pada suatu daerah dapat dibuktikan kebenarannya, dan hal itu merupakan sebuah kunci dari pengetahuan, merupakan fakta dari sebuah pengetahuan. Yang terakhir bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti. Poin yang kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kampung Nefoneke, RT 7, Desa Nenino, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Poin yang ketiga, subjek dan informasi penelitian. Yang pertama, subjek. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Nefoneke, RT 7, Desa Nenino, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Poin berikutnya adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Yang berikut, jenis data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer yang memiliki arti data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan saat penelitian itu berlangsung. Yang berikut data sekunder. Data sekunder yang juga disebut sebagai data tersedia dan juga data yang diperoleh dari calon peneliti yang akan meneliti dari sumber-sumber yang telah ada dan diperoleh dari berbagai sumber, baik itu dari perpustakaan berupa buku yang berkaitan dengan penelitian dimaksud dalam hal pemecahan masalah dengan topik yang dibahas dalam judul penelitian dimaksud.
Yang berikut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, yang berarti pengamatan dan pencatatan secara lengkap, sistematis, dan gejala yang ada pada objek penelitian. Terhadap gejala yang ada pada objek penelitian, pengamatan dilakukan dan dilaksanakan. Pencatatan pada saat dilakukan terhadap objek yang diteliti. Wawancara yang berikut wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dari ide-ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonfirmasikan makna dari suatu objek yang diteliti. Yang berikut dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat saja berupa gambar, tulisan, atau karya-karya seseorang yang berkaitan dengan topik penelitian dimaksud. Yang berikut adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dalam proses analisis, yaitu atau 1 itu reduksi data. Langkah ini merupakan proses pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Kemudian meringkas, mengkodekan, dan menemukan tema. Reduksi data berlangsung selama penelitian berada di lapangan hingga pada laporan penelitian selesai. Daftar rujukan atau daftar pustaka tersedia. Terima kasih atas kesempatan.